Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu dengan kajian singkat di bulan Ramadan ini. Kemarin sudah kita bahas bagaimana dengan Ramadan ini kita bisa meraih pendidikan yang ada di dalamnya. Khususnya kita bisa terdidik rohani kita. Dengan rohani kita terdidik akan menjadi rohani hati yang sehat. Hati yang sehat insya Allah hati yang nanti bisa menghantarkan diri kita selamat. Maka kemarin kita kaji ada penyakit-penyakit rohani yang harus kita kenali, dan tentu dengan Ramadan ini harapannya bisa kita kikis penyakit-penyakit rohani tersebut. Ahlul hikmah, ulama hikmah menyampaikan pangkal penyakit hati, pangkal penyakit rohani ada 3, yaitu al-kibru, at-tam'u, wal hasadu. Al-kibru adalah penyakit membesarkan, merasa besar dirinya atau sombong, menganggap dirinya lebih dibanding orang lain, sementara orang lain itu dianggapnya lebih rendah, lebih jelek, dan muncul perilaku menolak kebenaran yang dibawa orang tersebut. Al-kibru ini adalah penyakit dari iblis laknatullah. Iblis ketika diperintah Allah untuk sujud kepada Adam ternyata aba wastakbaro. Iblis itu enggan dan merasa lebih. Maka ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau melaksanakan perintahku sujud kepada Adam wahai iblis? Ternyata qala, iblis menjawab, ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jamaah yang dimuliakan Allah, asal penciptaan, barangkali asal keturunan ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan merasa lebih dan juga bisa merendahkan yang lain. Nah, inilah penyakit yang tentu harus kita obati. Maka dengan siam Ramadan ini kita sudah mengetahui Allah memerintahkan siam sebulan penuh. Tata cara siam orang satu dengan orang lain itu sama, antara pejabat dengan rakyat sama, antara orang kaya dan orang tidak punya sama, antara konglomerat dengan mungkin rakyat ini sama. Maka inilah pendidikan musawah yang harapannya bisa mengikis penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dan insya Allah kalau kita menyadari dengan siam Ramadan inilah harapannya kita nanti senantiasa bisa fastabikul khairat, yang mendatangkan kemuliaan itu adalah karena ketaatan. Maka dengan ketaatan ini mudah-mudahan terpupuk jiwa takwa dan kita akan menjadi orang yang mulia. Kita lanjutkan, penyakit yang kedua adalah at-tam'u. Kalau disebut biasanya tamak. At-tam'u ini penyakit rohani, ingin memiliki sesuatu dan tidak pernah puas. Ini biasa disebut tamak. Tamak ini bersumber dari iblis, tetapi sudah diinjekkan kepada Nabi Adam dan istrinya. Ketika Allah sudah menempatkan Adam dan Hawa di surga, maka dalam Quran kan diungkapkan, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga ini. Di surga nanti akan aku cukupi apa yang kamu perlukan. Akan aku
penuhi apa yang kamu butuhkan. Di surga itu serba ada, tetapi ternyata masih ada larangan. Nah, inilah ulama tafsir menyampaikan bahwa surga zaman Nabi Adam dengan surga yang akan datang itu beda. Kalau surga di zaman Nabi Adam masih ada larangan, kalau besok surga itu sudah tidak ada larangan. Nah, surga yang ditempati Nabi Adam dan istrinya itu semuanya serba ada, kebutuhan terpenuhi, keperluan tercukupi, tetapi masih ada larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz-dzalimin. Kamu jangan sekali-kali mendekati pohon ini, karena kalau kamu mendekati akan menjadi orang yang zalim. Nah, dari situ ternyata perjalanan hidup Nabi Adam beserta istrinya, ternyata meskipun sudah terpenuhi semua kebutuhannya, keperluannya, ini diganggu oleh iblis. Maka kalau dalam kisah, kalau dalam kitab Duratun Nasiin, iblis itu berkunjung mengunjungi Nabi Adam dan istrinya. Yang ditemui itu istrinya. Maka iblis bertanya kepada Siti Hawa, "Wahai Hawa, apakah kamu senang di sini?" Maka ringkasnya Hawa menjawab, "Saya sangat senang. Apapun yang aku butuhkan, apapun yang aku perlukan, semuanya ada, semuanya terpenuhi, tercukupi." Maka iblis mulai membisikkan, "Wahai Hawa, kamu di sini ini tidak lama." Terbukti bahwa Allah itu melarang kamu berdua mendekati pohon itu. Maka kalau kita kaji di ayat-ayat Quran, itu syajaratul khuld, pohon kekekalan atau pohon khuldi, itu adalah yang menyebut, yang memberikan nama adalah iblis. Ringkasnya, iblis itu membisikkan bagaimana Hawa ini mau mendekati pohon khuldi dan mau memetik buahnya. Maka Siti Hawa pun menolak karena itu larangan Allah. Ternyata iblis tidak patah semangat, tidak putus asa menggoda Adam. Adapun juga tidak tergoda. Maka lama-lama ternyata terpengaruh juga. Kalau dalam Quran Allah berfirman, "Fawaswasa ilaihi syaiton qala ya Adamu hal adulluka an syajaratil khuld wa mulki la yubla." Wahai Adam, ini bisikannya iblis, "Maukah aku tunjukkan pohon yang kalau kamu mendekati, mengambil buahnya, kamu akan bisa kekal di sini, kalau senang di sini terus, tidak akan dipindah, tidak akan berubah, dan akan memperoleh kedudukan yang senantiasa tetap, tidak akan dirubah lagi." Allah melarang ini karena kamu tidak ingin kamu di sini ini selamanya. Maka dari pengaruh iblis ini ternyata terpengaruh, terkena penyakit yang namanya tom'u. Sudah tercukupi seluruh kebutuhannya, sudah tercukupi semua keperluannya, ternyata masih punya keinginan. Maka kalau dalam hadis Rasulullah bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani walam yam li'u ad-turab." Sekiranya seandainya anak Adam atau manusia itu punya gunung dari emas, ternyata apa? Manusia itu masih punya keinginan punya gunung lagi, gunung berikutnya juga dari emas, dan keinginannya itu tidak akan bisa terpenuhi sebelum dia itu terkubur di tanah. Nah, ini menggambarkan bahwa penyakit tamak ini penyakit yang membahayakan. Maka kalau kita perhatikan, kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, puasa ini mendidik agar terkikis penyakit rohani, salah satunya adalah tamak. Maka ketika kita dididik tidak makan seharian penuh, dari pagi sampai sore sudah tersedia makanan yang berbagai macam, bagaimana kita sadar
Jangan sampai kita itu hanya membalik makan. Jadi siang tidak makan, malam itu makan terus. Nah ini nanti kalau seperti itu akan menjadi orang yang tamak. Ya, mungkin mau buka itu sekian minuman disediakan. Ada susu, ada jahe, ada mungkin teh, ada mungkin putihan. Nah ini kan tentu nanti akan muncul penyakit rohani yang harapannya sebenarnya puasa ini menghindari, mengikis penyakit-penyakit seperti ini. Kita makan, minum secukupnya, tidak usah berlebihan. Karena apa? Atom tamak ini kalau tidak diobati nanti akan muncul penyakit bakhil. Orang itu kalau sudah berlebihan, punya harta yang banyak, biasanya itu sulit mengeluarkan. Maka bakhil, kikir. Termasuk kebalikannya, kalau tidak bakhil, kikir, itu israf. Berlebihan ini menjadi anak dari penyakit atom termasuk tabdzir, berlaku boros. Jadi kalau tidak kikir, tidak mungkin bakhil, nanti sebaliknya israf atau tabdzir. Ini merupakan penyakit rohani yang kedua. Yang ini insya Allah dengan ibadah siam ini harus sadar bahwa kita bagaimana bisa mengekang dari makanan-makanan yang dimasukkan dalam tubuh kita. Seperti kemarin juga kita bahas, dengan makanan yang kita atur, pola makan yang teratur akan menjadikan diri kita itu bisa sehat. Fal yang duril insan ila to'amih. Maka begitu buka, kita pun juga harus membatasi diri, jangan sampai berlebihan. Kalau sudah minum, sudah makan, cukup, ya sudah. Tidak usah nanti menimbun makanan yang berlebihan. Nah ini nanti akan memunculkan, menyuburkan penyakit tom'u. Yang terakhir, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penyakit rohani yang juga cukup berbahaya adalah al-hasadu. Al-hasadu adalah penyakit rohani, tidak senang orang lain dapat nikmat dan ingin hilang nikmat itu. Ini biasa disebut dengki. Dengki adalah intam saskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayiatun yafrahu biha. Ini dalam Quran Ali Imran ayat 120. Kalau ada orang lain itu memperoleh kenikmatan, susah. Kalau orang lain itu memperoleh musibah, senang, itu adalah ciri penyakit hasad. Nah, penyakit hasad ini juga berasal dari iblis, diinjekkan kepada putra Nabi Adam. Kalau kita kaji, Nabi Adam ini punya putra, Siti Hawa ini melahirkan 20 kali kelahiran, setiap lahir itu dampit. Laki-laki perempuan, sehingga putranya itu jumlahnya 40 orang. Kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, kelahiran demi kelahiran itu ternyata warna-warni. Begitu lahir, pasangan yang lahir pertama itu cantik dan tampan. Kelahiran berikutnya tidak begitu cantik, tidak begitu tampan. Kelahiran berikutnya nanti mungkin cantik lagi, tampan lagi. Seperti itu. Nah kalau kita kaji, Nabi Adam itu putranya Qabil dan Iklima, itu putra pertama dalam sebuah riwayat. Qabil ini gandeng, Iklima ini cantik. Putra yang kedua adalah Habil dan Lazuda. Habil ini kurang tampan, Lazuda kurang cantik. Nah ternyata mencintai lawan jenis itu adalah fitrah manusia sejak zaman Nabi Adam, dan ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah laki-laki mencintai perempuan ini sudah menjadi fitrah manusia. Begitu juga anak turun Nabi Adam. Begitu juga generasi awal putra-putri Nabi Adam itu ternyata seperti itu. Nah, cuman ada aturan, boleh mencintai saudaranya, boleh
menikahi saudaranya, tetapi tidak boleh menikahi saudara barengan kelahiran. Artinya harus disilang. Nah, Qabil yang tampan, Iklimah yang cantik, ini tidak boleh menjadi jodohnya, harus disilang. Maka dari aturan itu, alamat Qabil yang ganteng ini tidak bisa menikahi Iklimah yang cantik, tapi kalau disilang nanti Qabil dapat lazuda, sedangkan Habil yang kurang tampan nanti akan bisa menikahi Iklimah yang cantik. Nah, dari situ ternyata sudah muncul rasa tidak suka Qabil. Jadi dari aturan itu, maka puncaknya kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 27, ketika terjadi perseteruan, maka Allah memerintahkan agar keduanya itu mengorbankan hasil ma'isyahnya, mata pencariannya. Maka ringkasnya, ketika salah satunya diterima korbannya, itu ternyata berhak menikahi Iklimah. Maka ternyata yang korbannya diterima adalah Habil. Maka dari sinilah muncul penyakit rohani yang namanya hasad. Ini menjadi puncaknya Qabil membunuh Habil. Nah, kalau kita kaji lebih lanjut, penyakit hasad ini, penyakit yang suka saudaranya susah dan susah saudaranya suka, ini kalau tidak diobati nanti akan muncul ghibah, menggunjing. Ghibah nanti berkembang menjadi fitnah. Fitnah ini menggunjing, ya dipergunjingkan itu sesuatu yang tidak benar. Nanti akan muncul lagi penyakit qatlah. Qatlah ini membunuh. Membunuh bisa fisik, bisa karakter, bisa mungkin membunuh yang dalam artian mungkin jasmaninya atau rohaninya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Ramadan ini diperintahkan untuk siam. Ini sebenarnya tadi, ini mengobati penyakit rohani. Salah satu pendidikannya berempati. Yang kaya berempati kepada yang miskin. Nanti akan muncul rasa toleransi, suka memberi, suka membantu. Yang ini menjadi salah satu poin penting untuk mengikis penyakit rohani. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka berderma. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang suka membelanjakan hartanya ketika ada maupun ketika tidak ada, ketika mungkin lapang maupun ketika sempit. Nah, inilah di antara sekian tujuan Ramadan ini, harapannya bagaimana memiliki pribadi yang bertakwa, salah satunya yaitu suka berderma dan juga suka memberi membantu orang lain. Dengan suka memberi membantu orang lain, ini sebenarnya adalah akan terhindar dari penyakit hasad. Penyakit hasad ini kan obatnya sebenarnya tadi bersyukur, mensyukuri nikmat, suka berbagi, suka memberi. Nah, ini kalau orang Jawa biasanya mengungkapkan, kalau kita pengen kokoh rumah kita, pagri omahmu dengan piring, jangan dipagari dengan pring. Ini maksudnya apa? Piring itu tempat nasi, itu untuk memagari. Tetangga kanan kiri suka memberi makanan. Nah, inilah yang barangkali bisa kita ambil nilai-nilai pendidikan rohani yang harapannya dengan ibadah Ramadan ini terjauh dari sifat sombong, terjauh dari sifat rakus, terjauh dari sifat membenci orang lain karena orang lain itu punya nikmat. Tapi bagaimana kalau kita punya nikmat itu suka berbagi, sehingga orang lain pun nanti juga suka berbagi. Itu saja kajian singkat pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengikis penyakit-penyakit rohani kita, sehingga kita bisa lebih sehat rohani kita, dan tentu bisa meraih kebaikan semakin banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.